yang merasa kaya dengan harta. Hei yang merasa hebat dengan kedudukan. Hei yang merasa tinggi dengan ilmu. Kata Allah, Malik. Ini bisa dibaca pendek, Malik. Jadi semua sifat mulkiyah melekat kepada Allah. Enggak Allah berikan celah. Mau yang sifatnya Malik, mau yang Malik, dua-duanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lafaz ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin, menunjuk isim fa'il sifat pemilik. Milik, semua milik Allah. Atau Maliki Yaumiddin, menunjuk pada kepemilikan plus semua sifat-sifatnya. Tanpa celah, tanpa tertinggal sedikit pun. Ya, kalau saya baca nih, Malik Mindil, ana Malik Mindil, saya yang punya tisu ini. Dengan panjang, Malik Mindil, saya yang punya tisu ini. Ya. Tapi kalau kita mau bicara sifat-sifatnya, ringannya, lembutnya, halusnya, sampai yang kecil-kecilnya, jadikan pendek. Malik Mindil, saya yang punya tisu ini, sampai ke sifat-sifatnya, ringannya, fungsinya, segalanya punya saya. Maka Allah tak akan membiarkan makhluk mengambil bagian dari sifat ini. Kata Allah, Maliki, bisa dibaca yang kedua, Maliki. Nah, ya, jadi kalau nanti ada yang baca misalnya, Maliki Yaumiddin, sah. Itu riwayat Hafiz dari Asim. Ya, kalau dibaca Maliki Yaumiddin, boleh. Itu menunjuk kepada makna yang kedua tadi. Dua-duanya berhak karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari bacaan 7 qiraat. Ya, saya baca dulu kitabnya supaya mendapatkan pengetahuan. Sebentar ya. Baik. Fahuwa subhanahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Wa qara'a Asim wal Kisai Maliki Yaumiddin. Asim dan Kisai, ya Imam Asim dan Imam Al-Kisai membaca panjang Maliki Yaumiddin. Ya wa qara'a al-baqun bi Maliki Yaumiddin. Sedangkan imam-imam yang lain membaca pendek Maliki Yaumiddin. Nafi' punya 2 murid, Qalun dengan Waras bacaan pendek Maliki Yaumiddin. Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Ya, selain yang 2 tadi. Maliki Yaumiddin. Yang 2 Asim dengan Al-Kisai, bacaan panjang. Maliki Yaumiddin. Kenapa bisa dibaca 2 ini? Untuk menunjuk kepada 2 makna tadi secara menyeluruh. Sehingga tidak ada hamba satupun yang mengklaim tentang 2 hal tadi. Secara singkat, baik Malik ataupun Malik itu menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Saya lambatkan sedikit. Baik Malik ini atau Malik begini, pendek. Dua-duanya menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Baik bendanya sampai ke sifat-sifatnya, keseluruhannya. Karena itu di mushaf, tulisan ini di Al-Fatihah, tulisannya pasti begini. Seperti ini. Pasti begini. Karena dengan begini bisa dibaca 2 cara. Kalau dibaca panjang, tinggal tambah fathah tegak di sini. Mattabi. Kalau dibaca pendek, tinggal kasih harakat fathah begini. Sudah. Ya, karena itu di mushaf tulisannya pasti begini. Tidak akan ditulis begini. Jelas ya? Ini untuk mengakomodir 2 bacaan tadi. Nah, 2 bacaan ini punya makna yang sama, kepemilikan mutlak. Yang ini kepada objeknya, yang ini pada semua sifat-sifatnya. Jadi bukan cuma objeknya, sifatnya pun punya Allah. Nah, kenapa ayat ini kemudian dihadirkan salah satu hikmahnya? Apa hikmahnya? Untuk bisa menurunkan, menyadarkan, dan menggugurkan klaim orang-orang yang merasakan bahwa nikmat itu adalah miliknya dalam kehidupan dunia. Maaf sekali. Banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja, dia yang dapat. Dia merasa harta itu punya dia. Ya, maka kata Allah disadarkan, Maliki Yaumiddin, Malik. Hei, saya yang punya harta itu. Awas, saya belum sampai ke Yaumiddin, saya baru bahas kalimat Malik dulu. Nanti saya teruskan dengan kalimat Yaumiddinnya. Saya yang punya harta itu. Bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Kamu cuma saya pinjami. Nanti besok-besok dikembalikan kepada saya. Kalau rawatan kamu bagus, saya bayar, saya tuntaskan. Saya berikan balasan dari apa yang telah kamu kerjakan itu. Karena itu setelah kalimat Malik adalah lafaz ad-din.
Apa ad-din dalam bahasa Arab itu? Makna pertama al-jaza. Al-jaza, satu titipan yang akan dibalas. Dari kata ini muncul kata dain, berarti hutang. Jadi sekarang ini, semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Maliki yaumiddin. Yaumnya simpan dulu, bahas dinnya. Ma makna ad-din? Makna yang pertama al-jaza. Karena itu orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau dititipkan, seperti itu juga engkau akan dibalas. Sebagaimana engkau diperlakukan, seperti itu juga engkau akan dibalas dengan perlakuanmu. Jadi Allah titipkan kepada kita harta. Yang punyanya Allah, bukan kita. Makanya kata Allah, saya yang punya harta itu ya. Saya maliknya. Dengan sifat-sifatnya. Mau besarnya, kecilnya, apakah lunakkah dia seperti uang kertas, atau keraskah dia seperti benda emas. Saya yang punya, baik hartanya, termasuk semua sifatnya. Kamu itu, cuman saya titipin aja. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Anda yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, cuma titipan. Anda yang mengklaim sampai bikin kartu nama, pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya. Saya yang punyanya. Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Makanya, maaf ya, makanya sifat pemilik dengan sifat yang dipinjami itu beda. Peminjam dengan pemilik lain. Kalau pemilik itu akan terus membawa yang dimiliki sampai kapanpun tiada batas. Kalau peminjam sementara aja, batasnya habis, nggak akan jadi pinjaman lagi. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi. Kita habis di dunia, pindah kan? Pindah kemana? Nah, ke alam kubur ya. Sebelum ke akhirat kan ke kuburan dulu. Ya. Pindah ke alam kubur. Kita jangan bicara akhirat dulu deh. Kuburan dulu deh. Ya, meninggal dunia. Dunia, baru pindah kemana? Ke alam kubur. Sekarang kita akan dapat titipan nih. Karena titipan, maka semua harta yang kita dapatkan di dunia karena titipan, ketika kita pindah ke alam kubur, maka tidak akan ikut. Karena alamnya beda. Yang punya alam sudah ngatur. Bekal kuburan dengan bekal dunia beda. Bekal kuburan dengan akhirat ada mirip-miripnya. Apa yang dititipkan di dunia nggak akan dibawa sampai ke kuburan. Diatur oleh pemiliknya. Kalau itu punya antum karena Anda pemilik, pasti akan dibawa ke kuburan. Karena yang punya Anda. Tapi ada nggak orang wafat dibawa semua kemudian hartanya? Nggak ada. Silahkan cek orang-orang yang wafat. Yang telah mendahului kita. Kalau dia punya mobil 10, nggak usah 10-nya lah. Ada nggak satu yang dibawa ke kuburannya? Ada yang nulis wasiat, kalau aku wafat kuburkan bersama mobilku? Nggak ada. Ada nggak dari 10 rumah yang dimiliki? Satu rumah aja. Ya begitu mau meninggal, bongkar habis rumahnya, masukin kuburan. Nggak ada. Ada nggak pemilik handphone yang saat meninggal diikut kuburkan dengan handphonenya? Kalau itu milik dia, dia akan ikut membersamai pemiliknya. Tapi karena itu bukan milik dia, maka pemiliknya mengatur. Ini cuma dunia saja. Pindah ke alam kubur, beda lagi sifatnya. Pindah ke akhirat, beda lagi bekalnya. Makanya Allah turunkan aturan di Quran surah ke-28 ayat 77. Bagi orang yang mendapatkan titipan harta benda. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, hei, aku titipkan harta kepadamu, bukan aku berikan. Nggak ada yang aku berikan, makanya nggak akan kamu bawa saat pindah ke alam kubur. Aku cuma titipkan. Titipan itu, maka pandai-pandailah dengan titipan itu, cari kemuliaan kau di akhirat nanti. Saya titipkan kepadamu harta, karena ibadah kamu dengan fisik itu nggak maksimal. Orang yang kamu sebut nggak punya itu, saking nggak punyanya, rajin puasa. Senin Kamis udah lewat, engkau baru Senin, dia sampai Kamis. Engkau Senin Kamis, dia tambah ayamul bid. Engkau tambah ayamul bid, dia sudah puasa Daud. Itu nggak bisa kamu susul, maka saya berikan kelebihan padamu lewat harta titipan, supaya dengan itu kamu zakat. Makanya ketika zakat dapat pahala 10 kali. Dengan itu kamu infak. Ketika infak dapat pahala 700 kali lipat. 700 itu untuk nyusul dia yang puasa. Untuk nyusul yang dia tiap malam bangun malam. Untuk nyusul dia yang setiap hurufnya itu berapa? 10 pahalanya. Karena dia hafal Quran. Yang kamu sebut gak punya uang itu hafal Quran. Setiap hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Ente baca Quran sehari aja gak punya waktu. Pengen masuk surga. Saking sayangnya saya kepadamu, kata Allah, saya titipkan harta supaya nyusul. Makanya dengan infak 700 kali lipat.
Dengan zakat 10 kali lipat. Dengan sedekah tambah lagi. Berlipatnya itu untuk nyusul amalan orang lain yang belum dijangkau. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan, silahkan. Rumah yang bagus boleh, di situ bikin pengajian. Kendaraan bagus boleh untuk mengantar ke tempat pengajian. Mengantar mencari nafkah. Cari yang halal. Tunjukkan pada orang, nih, saya pun seperti kamu punya Ferrari, bisa halal juga. Jadi kalau saya bisa kerjakan dengan yang halal, kenapa engkau cari dengan korupsi? Itu poinnya. Jadi jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini punya sesuatu, cuman titipan. Di mana-mana orang titipan itu nggak ada yang sombong. Tuh tukang parkir ketitipan.